Ini hidup kami Tuhan. Ini diri kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa di dalam surga. Segenap cita-cita kami Tuhan kami bawa kepada-Mu Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi terang di tengah-tengah bangsa-bangsa ya Bapa di dalam surga. Karena itulah Tuhan tujuannya Tuhan memanggil setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Khususnya tiap-tiap kami Tuhan yang sudah Tuhan panggil di tengah-tengah lembaga STT Misi William Carey ya Bapa di dalam surga. Jadikan kami terang-Mu ya Bapa di dalam surga. Jadikan kami pribadi-pribadi pembawa jiwa-jiwa ya Bapa di dalam surga. Untuk kemuliaan-Mu ya Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kau sudah memimpin peribadatan kami, bahkan juga pembukaan semester yang baru ini Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kuduskan kami Bapa di dalam surga. Sehingga kami bagaikan bencana Tuhan yang siap dibentuk, yang siap diisi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa di dalam surga. Demikian juga hamba-Mu Bapa di dalam surga. Tuhan pakai mulut, bibir dan lidah hamba-Mu Bapa di dalam surga sebagai saluran berkat Tuhan di saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu Bapa. Berkati kami semua yang ada di ruangan ini, demikian juga Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan lewat Zoom. Tuhan Engkau juga memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan juga mahasiswa-mahasiswi yang ada di Zoom. Kita bersyukur hari ini kita boleh mengawali perjalanan kita satu semester ke depan atau 2 semester ke depan ya dalam perkuliahan kita. Terima kasih untuk Bapak Ketua yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka Alkitab kita. Injil Matius pasal 5 ayat 41. Kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kita akan baca sekali lagi. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah bepergian dalam rangka pelayanan ke suatu tempat, di mana tempat ini belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Artinya itulah pertama sekali saya berkunjung untuk mengadakan pelayanan di sana. Ya, yang namanya belum tahu di mana posisinya, seperti apa jalan yang harus saya lalui. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika sudah sampai di tempat, tetapi lokasi ataupun gereja tempat di mana saya mau melayani belum ketemu, ya. Saya bertanya kepada seorang bapak, Pak, gereja ini di mana? Bapak ini menjelaskan kepada saya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dari penjelasannya ini saya, ya dari raut wajah saya begitu kan, kelihatan bingung dari raut wajah saya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba si Bapak ini menawarkan diri, ya. Kalau begitu
Bapak akan saya antar sampai ke tempat. Lalu saya bertanya begini, yang benar aja nih Pak. Iya, saya akan antar Bapak ke sampai ke tempat di mana gereja tersebut berada. Itu tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus itu saya bersyukur karena apa? Karena di luar daripada pemikiran saya. Ditunjukkan, diarahkan pun saya sebenarnya saya sudah sangat senang. Apalagi sampai diantar ke tujuan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya si Bapak ini memberikan yang terbaik kepada saya. Puji Tuhan. Dia memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini yaitu berada atau hidup di mil yang kedua. Berada atau hidup di mil yang kedua. Tadi demikian jelas pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Siapa yang mau berjalan 2 mil? Ada. Aduh Pak, jangankan 1 mil Pak. Ya, setengah mil aja udah kos-kosan. Jadi betul nih gak mau berjalan 2 mil. Nah, kalau nggak ada yang mau, biar aja saya yang berjalan 2 mil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berada hidup di mil yang kedua. Sebenarnya ketika firman Tuhan ini diajarkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi daripada bangsa Israel pada waktu itu masih dalam penaklukan ataupun penjajahan dari bangsa Romawi. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ucapan ataupun kalimat dipaksa berjalan 1 mil kepada bangsa Israel oleh tentara-tentara Romawi itu sudah sangat akrab di telinga mereka. Ya, bahkan ada semacam katakanlah legal begitu ketika tentara Romawi meminta kepada bangsa Israel untuk berjalan 1 mil, ya. Bahkan juga misalnya dikatakan seperti ini, ini di orang Romawi, ya, tentara Romawi minta, sebenarnya bukan minta ya, kalau minta kan masih halus, semacam ada paksaan begitu. Yuk, angkat ini barang-barang saya sejauh 1 mil. Nah, kalimat seperti ini sudah akrab bagi mereka. Hampir setiap hari mereka dengarkan. Dan ketika misalnya tentara tadi meminta kepada orang Israel untuk mengangkat barang-barang mereka sejauh 1 mil, maka sebenarnya karena mereka masih dalam konteks penaklukan daripada bangsa Romawi, sebenarnya tidak ada penolakan bagi mereka. Ya, tidak ada istilah kata menolak. Walaupun mereka dengan bermohon, dengan sujud menyembah, supaya mereka terhindar dari apa yang sudah diminta oleh tentara Romawi tersebut. Ketika mereka menolak, maka senjata ataupun perlengkapan perang yang sedang dibawa oleh pasukan Romawi tersebut itu akan dihunuskan, tetapi tidak sampai terjadi pembunuhan. Dihunuskan begitu, artinya diancam. Karena bisa saja orang Israel tadi yang disuruh tadi bisa saja berkata seperti ini, aduh waktu saya tidak ada ini, aduh repot saya, aduh saya mau kerja, mau buru-buru. Walaupun dikatakan seperti itu, sekali lagi tidak ada istilah bagi mereka untuk menolak. Sehingga ketika ucapan itu keluar dari mulut bibir daripada bangsa Israel, maka senjata yang dipegang oleh tentara tersebut akan dihunus, artinya diancam lagi lebih serius lagi. Nah, dengan ancaman seperti itu tentunya
orang yang diminta tadi untuk mengangkat barang tersebut, maka mau tidak mau mereka harus mengangkat beban itu. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itulah Yesus justru mengatakan sebaliknya. Ya. Kalau tentara Romawi tadi memaksa mereka mengangkat barang-barang sejauh 1 mil, justru di luar daripada dugaan mereka. Kalau ada yang memaksa kamu berjalan 1 mil, ikuti, bahkan lebih dari 1 mil. Ini tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel yang mendengarkan ini pasti menggerutu. Ya. 1 mil saja kami mengangkat beban yang diberikan oleh tentara Israel, tentara Romawi, kami tidak mau. Bahkan ketika mereka pun mengangkat itu pasti ada gerutu, pasti ada persumutan di dalamnya. Tetapi Yesus katakan, kalau ada orang yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu bisa tidak percaya, bisa melongo. Bukankah ini pribadi yang harus kami dengarkan? Bukankah ini pribadi yang harus kami ikuti? Bukankah ini pribadi yang harus memberikan semacam kelembutan kepada kami, yang mengayomi kami? Tetapi justru dari dianya sendiri kami dengarkan berjalan 2 mil. Artinya ada pelipat gandaan yang dilakukan oleh, yang diperintahkan justru oleh Tuhan Yesus Kristus kepada pendengarnya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berada atau hidup di mil yang kedua. Apa maksudnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dengan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca, yang sudah sama-sama kita dengarkan? Yang pertama, sesungguhnya yang mau diajarkan oleh Yesus kepada para pendengarnya pada waktu itu, yang pertama, melakukan nilai yang lebih. Puji Tuhan. Ada puji Tuhan. Amin. Yesus mengharapkan dari bangsa Israel ketika mereka melakukan sesuatu bukan hal-hal yang biasa, tetapi ada tuntutan daripada Tuhan Yesus. Kalau misalnya orang berjalan 1 mil, Yesus mau menghendaki para murid-muridnya berjalan lebih daripada itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh mahasiswa-mahasiswi STT Misi Wilder Perry, Yesus sebenarnya yang dirindukan oleh Yesus, orang-orang yang percaya kepada Dia, kita melakukan nilai yang lebih, kita melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Amin. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab ini, standar yang sudah ditetapkan oleh Alkitab, standar yang ditetapkan oleh Yesus Kristus selalu di atas rata-rata. Yesus tidak pernah menetapkan standar di bawah rata-rata, selalu di atas rata-rata. Kita mulai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Coba pelajari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di agama-agama lain. Ada nggak ayat yang kita temukan yang mengatakan bahwa manusia juga segambar dan serupa dengan Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Artinya sebenarnya bahwa Alkitab sudah membuat standar di atas rata-rata, dan itulah yang menjadi standar hidup daripada orang percaya. Itulah standar hidup daripada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu juga kalau kita lihat ya, mulai dari ayat di atasnya juga dalam pembacaan kita tadi, bahkan juga ayat di bawahnya dikatakan seperti ini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu.
Coba bayangkan Bapak. Ya. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini bukan sesuatu hal yang gampang, Bapak Ibu. Lalu ada orang yang bersaudara seperti itu. Okelah, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Dia mau tampar lagi. Sudah habis 2 pipi. Pipi saya hanya 2, tidak boleh lagi tambah. Lalu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ini kan standar di atas rata-rata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dia minta baju kita, tetapi Yesus katakan serahkan jubahmu. Artinya ada yang lebih tinggi lagi, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Lalu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat yang 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus katakan kasihilah sesamamu manusia. Ada tetapinya. Ini yang saya maksud tadi, standar di atas rata-rata. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika ada orang yang memusuhi kita, Tuhan katakan kasihi, tetapi tidak sampai di situ. Justru dikatakan berdoa. Ini kan standar yang ditetapkan oleh Yesus di atas rata-rata. Jika ada orang yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama-sama dengan dia 2 mil. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau kita ini melakukan yang lebih baik lagi, di mana pun kita berada. Amin. Apapun yang menjadi kegiatan kita, apapun yang menjadi status kita kah seorang pekerja, status kita kah seorang mahasiswa, mahasiswi, maka di dalam status kita itu Tuhan tuntut supaya kita melakukannya lebih dari apa yang sudah mungkin ditetapkan oleh orang tersebut, oleh lembaga tersebut. Berjalanlah 2 mil. Dan memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan prinsip-prinsip Alkitab ini sudah mulai hilang dari gereja. Ya, sudah mulai hilang dari gereja. Justru lebih banyak prinsip-prinsip yang ada di Alkitab ini diadopsi oleh perusahaan-perusahaan. Artinya lembaga-lembaga yang tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Harusnya kan yang menjadi motornya ini adalah gereja. Harusnya yang menjadi motornya ini menerapkan prinsip-prinsip Alkitab ini kan kita orang percaya. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus tadi, harusnya kitalah yang menerapkannya di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Bagaimana anak-anak kami sekalian, mahasiswa-mahasiswi STT Misi Lekeri yang ada di tempat ini, yang ada di ruangan ini, ataupun yang ada di surga, berani nggak berjalan 2 mil? Artinya berani nggak melakukan pekerjaan lebih dari apa yang diharapkan? Misalnya ketika dosenmu memberikan tugas, berani nggak mahasiswa-mahasiswi STT Misi Lekeri memberikan yang terbaik lewat daripada tugas tersebut? Atau asal-asalan saja? Yang penting ada. Ketika engkau hanya berputar-putar di situ, berarti engkau masih ada di mil yang pertama. Mil yang pertama ini gampang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melakukan kebaikan, oleh karena sekitar kita adalah orang-orang yang baik, sesungguhnya kita masih berada di dalam mil yang pertama. Orang-orang Farisi yang mengerti kebenaran firman Tuhan,
ahli-ahli Taurat yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak hidup di dalam firman itu, sesungguhnya mereka juga adalah orang-orang yang masih hidup di dalam mil yang pertama. Padahal Yesus yang diinginkan oleh Yesus bukan hanya sekedar tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi hidup di dalam firman itu. Ketika seseorang sudah hidup di dalam firman, berarti dia sudah masuk dalam standar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu poin yang pertama. Melakukan nilai lebih dari apa yang kita. Seperti yang saya katakan tadi di awal pembukaan tadi. Ketika saya minta tolong kepada orang, dijelaskan saja pun jalannya bagaimana, posisinya di mana, itu saya sangat senang. Kadang-kadang kan orang cuek, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menanyakan sesuatu, pura-pura, padahal dia dengar sebenarnya, tetapi seolah-olah nggak dia dengar, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan dituntunnya Tuhan saya tadi untuk di mana posisinya, hanya dituntun saja, hanya diberikan saja informasinya, saya sudah sangat senang. Tetapi Bapak tadi, ya, bukan saja menuntun saya, tetapi juga mengarahkan saya dan membawa saya tiba di tempat itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini Bapak yang saya minta tolong kepada dia memberikan lebih daripada apa yang saya lakukan. Itulah standar yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, engkau harus berada di mil yang kedua. Amin. Amin. Engkau harus berada di mil yang kedua. Ketika Yesus mengatakan, kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang diinginkan oleh Yesus adalah sampai ke 2 mil tersebut. Yesus tidak mau hanya 1 mil saja. Yesus tidak mau hanya apa yang dipaksakan oleh tentara Romawi tersebut. Tetapi kalaupun ada seperti itu, maka engkau harus berjalan sampai 2 mil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak kita di dalam kehidupan kita ini melakukan aktivitas kita, melakukan pekerjaan kita lebih dari apa yang ditetapkan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Seberapa banyak di antara kita, Bapak Ibu? Ya, saya pikir Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengalami krisis akan hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja, bahkan juga lembaga-lembaga kekristenan sudah mengalami krisis terhadap hal ini, Bapak. Dulu saya ingat ada satu lagu favorit estetik. Berjauh Tuhan selalu manis. Ini kalau dibuat lagu-lagu pas pemutusan, anak-anak STT yang mau diputus semangat sekali, berapi-api. Ya sampai juga air matanya mulai keluar. Dan tanpa dia sadari juga, kata Bapak Ibu, ingusnya juga sudah mulai keluar. Belum mana antara air mata dengan ingus berpadu. Saking apa? Saking emosinya begitu kuat sekali. Biar tanpa gaji selalu manis, diutus, berangkatlah engkau ke satu tempat. Lalu dijalani Bapak Ibu. Tiba di tempat, dia lihat situasi. Ya ampun, ternyata seperti ini gereja yang mau saya tuju. Ya ampun, ternyata seperti ini lembaga yang mau saya tuju. 1 bulan dia mulai bulan-bulanan. Apalagi PK tak turun-turun kan, tak ada gaji. Dia sudah mulai bulan. Yang tadinya waktu dia ditakbiskan, waktu ada pemutusan tersebut, begitu semangat dia menyanyikan lagu tersebut.
Sudah dia berapa bulan di sana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidupnya pun penuh dengan tanda tanya. Mengapa seperti ini? Ternyata seperti ini. Mengapa, dan mengapa itulah terus yang menghantui pikirannya. Sehingga lagu yang tadi, percayalah Tuhan selalu manis. Ketika ada kata biar tanpa gaji, nggak kedengaran lagi. Kalau yang tadi kan dari awal semangat. Percayalah Tuhan selalu manis. Jadi begitu. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau harus berada di mil yang kedua tadi. Artinya ketika Yesus mengatakan engkau harus berjalan, ya, tidak hanya sekedar kita tahu memberikan yang terbaik, bukan hanya sekedar tahu. Bukan hanya sekedar tahu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Alkitab sudah menetapkan standar di atas rata-rata. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menyampaikan ini kepada pendengarnya, Yesus tidak sedang mengerjai para murid-muridnya, orang yang mendengarkan. Maaf mahasiswa-mahasiswi, terkadang seringkali kami juga mendengarkan seperti ini. Bapak ini ngerjain kami terus. Apa-apa tugas, sedikit-sedikit tugas. Tugas kok sedikit-sedikit, kapan banyaknya? Hanya Bapak ini ngerjain kami terus. Tidak pernah dosen mengerjain. Jadi kalau mahasiswa kami masih berpikir seperti itu, berarti dia masih di mil yang... Halo mahasiswa-mahasiswa, berarti masih di mil yang utama. Sementara yang dituntut oleh Yesus adalah bahwa kita harus berada, artinya kita harus hidup di mil yang kedua tersebut. Jadi apa yang dikatakan oleh lagu tadi, kerja buat Tuhan selalu. Amin. Bapak Ketua SMMC. Dan dosen-dosen maju ke depan, para prodi, mahasiswa baru silakan berduduk di depan ini. Haleluya. Sandara bara bara yandara bash. Purana bash, harabari yandara bash. Kami percaya mereka yang ada di depan ini orang-orang yang sudah Tuhan panggil, sudah Tuhan tetapkan. Aku berdoa agar mereka menjadi orang-orang yang setia dalam Tuhan, bukan hanya sekedar datang dan ikut-ikutan, tapi menjadi orang-orang yang benar-benar terpanggil untuk bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 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 Persembahkan hidup, buat janjimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak berbuat janji di hadapan Tuhan, maka segala yang engkau mulai menjadi sia-sia. Ucapkan nazar di hadapan Tuhan, persembahkan hidupmu di hadapan Tuhan, karena hanya itu yang akan membuat kau bertahan.
Hanya itu yang akan membuat engkau akan menjadi sia-sia. Serahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Syakarabayandarabashi. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Pakai aku Tuhan. Pakai aku. Ada benih yang jatuh di tanah di pinggir jalan. Tersebut dalam nama Yesus. Mahasiswa-mahasiswa STT Misi. Setialah, teguhlah berpegang pada janji. Jangan lihat kiri dan kanan, tapi jadilah benih yang bertumbuh. Walaupun kau menghadapi tekanan, walaupun kau menghadapi banyak masalah, bertahan sampai benih itu mendobrak batu yang ada di dalam, dan benih itu bertumbuh. Jangan lihat kepada tanah yang sedikit, jangan lihat kepada potensi yang kecil, jangan lihat kepada apa yang dikatakan orang tua. Karena di tengah jalan orang tua akan bilang, kau bekerjalah, bantulah aku, cukuplah sekolahmu. Dobrakin. Katakan, aku akan segera menyelesaikan. Aku tahu bersama Yesus aku akan cari hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Tetap setia berjalan bersama Tuhan, maka kau kembali pertolongan demi pertolongan Tuhan, sampai pada akhirnya kau menyelesaikan pertandingan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sambut mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.